Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kimia hijau. Tahukah kamu apa itu kimia hijau atau green chemistry? Pengertian kimia hijau adalah sebagai suatu upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Ada 12 prinsip-prinsip kimia hijau, antara lain yang pertama mencegah limbah, yaitu mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap reaksi atau setiap proses. Yang kedua, meminimalkan nilai ekonomi suatu atom, yaitu mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit, yaitu mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung, termasuk limbah. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, yaitu memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, yaitu memilih pelarut yang paling aman dalam setiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi, memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tahapan bahan kimia, dan produksi limbah. 9. Menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Sebelum mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan, bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Sebelum gerakan kimia hijau ini diterapkan, kebanyakan proses lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, menurut laporan Brownland.
Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Peran kimia hijau dalam mendukung 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang dicanangkan PBB, yaitu terkait dengan agenda pembangunan saat ini diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. World Commission on Environment and Development atau WCED mensyaratkan bahwa dalam pembangunan harus meningkatkan produksi dengan cara yang ramah lingkungan, serta menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang, di mana taraf hidup masyarakat ditingkatkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan hidup. Pembangunan diharapkan mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menuju terbentuknya Green Global atau bumi yang hijau. Gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara berkala, meningkatkan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit, menyediakan panganan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik. Syarat air minum yang layak konsumsi, parameternya adalah mikrobiologi. Yang pertama, tidak mengandung E. coli dan bakteri coliform. Kemudian dilihat dari sudut kimia, bebas zat kimia beracun dan pH sekitar 6,5 sampai dengan 8,5. Dapat ditambahkan juga tidak adanya bahan kimia organik maupun anorganik, tidak tercemar, desinfektan, dan pestisida. Kemudian dilihat dari sudut fisika, tidak berbau, tidak berasa, TDS maksimum 500 mg per liter. Target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang keenam adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua, dan mengakhiri buang air di tempat terbuka dengan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah, dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya. Energi bersih dan terjangkau. Potensi energi terbarukan di Indonesia terdiri dari arus laut,
tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, bioenergi, dan panas bumi. Enam langkah cegah perubahan iklim dari BMKG. Untuk mencegah dampak perubahan iklim, kita bisa memulai dari diri sendiri dengan 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum bersepeda atau jalan kaki. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah seperti dengan mematikan alat elektronik saat tidak diperlukan. Yang keempat, hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dan dipilah sesuai jenisnya. Yang kelima, mengurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabot, dan lain-lain. Yang keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan rumah atau di lingkungan rumah. Menjaga ekosistem laut. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah berhenti membuang sampah ke aliran air. Sampah yang kita buang ke aliran air akan bermuara ke laut dan merusak. Jadilah wisatawan cerdas, tetap menjaga dan memperhatikan aturan saat berwisata demi terjaganya laut kita. Tidak membuang makanan hasil laut. Memang hasil laut kita kaya, tapi ia bisa terus berkurang apabila jika kita membuang-buangnya. Konsumsi energi dengan hemat. Hemat energi berarti mengurangi emisi CO2, penyebab pemanasan global yang merusak laut. Mengedukasi masyarakat, bahu-membahu mencerdaskan masyarakat dengan cara menjaga laut. Menjaga ekosistem darat. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-15 adalah memerangi desertifikasi, merestorasi lahan, dan tanah terdegradasi. Termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, kebanjiran, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral, memastikan konservasi ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayati agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.